warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggia Ningsi. Saya dengan NIM C1A025057 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan membuat penjelasan tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video penjelasan berikut ini. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian ilmu ekonomi, di sini saya akan menjelaskan ya tentang apa sih ekonomi itu. Nah, kita sering kan menyebutkan ekonomi. Nah, tapi kita nggak tahu nih arti dari ekonomi itu apa. Nah, sebenarnya ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya oikonomia. Nah, oikonomia ini berasal dari dua kata, yaitu oikos dan juga nomos. Nah, oikos ini memiliki arti yaitu tentang rumah tangga ataupun keluarga. Sedangkan nomos yaitu memiliki arti aturan ataupun mengatur. Jadi kalau digabungkan, oikonomia ini adalah mengatur rumah tangga ataupun memanage rumah tangga gitu. Nah, itulah arti dari kata ekonomi. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu banyak sekali pengertiannya. Nah, sekarang yaitu saya akan menjelaskan menurut Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu sistematis yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, terus ada juga menurut Aristoteles. Nah, Aristoteles ini dia memaparkan bahwa ilmu ekonomi ini adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu kemungkinan untuk bisa dipakai dan kemungkinan untuk bisa ditukar dengan barang atau memiliki nilai pemakaian dan juga nilai pertukaran. Nah, tadi udah ada dua pemaparan dari para ahli. Nah, dari kedua itu bisa nih kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Nah, kebutuhan ini biasanya bersifat langsung bisa dipakai maupun tidak bisa langsung dipakai, atau dengan kata lain bisa dibilang memiliki nilai tukar dan juga nilai beli. Nah, itu pengertian dari ilmu ekonomi. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup berdasarkan teori ekonomi. Nah, berdasarkan teori ekonomi, ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro ini kalau misalnya kita bilang pasti jawabnya dengan spontan pasti kita bilang kecil, dan ekonomi makro itu adalah besar. Oke, itu benar, tapi kurang tepat. Oke, selanjutnya yaitu ekonomi mikro itu adalah cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil ataupun aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, fokus analisis ekonomi mikro ini yaitu juga perilaku individu seperti perusahaan atau produsen, terus ada tenaga kerja, terus ada konsumen dalam konteks terbatas ataupun disebut dengan industri. Nah, selanjutnya yaitu ada juga namanya ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini yaitu adalah mempelajari kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Nah, fokus pembahasannya ini yaitu berkaitan dengan bagaimana perilaku perekonomian rumah tangga swasta seperti pemerintah, perdagangan luar negeri, ekspor dan impor dalam konteks keseluruhan. Oke, nah itu jadi penjelasan di ekonomi mikro dan makro. Oke, selanjutnya yaitu adalah masalah pokok ilmu ekonomi. Nah, masalah pokok ilmu ekonomi yang pertama yaitu adanya kelangkaan ataupun scarcity. Nah, kelangkaan ini adalah keadaan di mana jumlah barang yang diminta ini lebih banyak dibandingkan jumlah barang yang ditawarkan, atau kondisi di mana keinginan manusia ini yang tidak terbatas, tetapi
alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan manusia ini terbatas. Nah, itu yang menyebabkan kelangkaan. Terus ada beberapa juga faktor dari kelangkaan. Yang pertama ada keterbatasan alat pemuas kebutuhan sumber daya alam, terus ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, terus keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam, terus ada pertumbuhan manusia yang sangat cepat, dan terus yang terakhir yaitu adalah bencana alam. Nah, jadi itulah faktor-faktor dari kelangkaan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi klasik. Nah, masalah pokok ekonomi klasik ini yaitu adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana nih, yang dimana masalah ekonomi klasik ini ada tiga, ada produksi, terus ada distribusi, dan juga ada konsumsi. Nah, produksi ini yaitu merupakan berhubungan dengan produksi barang, seperti bagaimana cara memproduksi barang tersebut, terus jenis barang tersebut, terus juga seperti pihak-pihak siapa saja yang mengkonsumsi barang tersebut, dan bahan-bahan apa yang digunakan dalam memproduksi barang tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada namanya distribusi. Nah, distribusi ini memikirkan langkah-langkah dalam menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang baik. Yang ketiga yaitu ada namanya konsumsi. Nah, konsumsi ini berkaitan dengan pertanyaan seperti apakah barang yang sudah diproduksi ini tepat pada sasaran, ya gitu. Jadi itulah ketiga pokok masalah dari ekonomi klasik. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi itu ada masalah ekonomi klasik, nah sekarang yang modernnya lagi nih. Nah, masalah ekonomi modern itu ada tiga juga. Ada what, ada how, dan juga ada whom atau 2W plus 1H. Nah, what di sini yaitu merupakan menyangkut tentang pertanyaan seperti barang apa yang akan diproduksi, terus berapa banyak sih barang yang harus diproduksi, nah gitu. Terus ada how. Nah, how ini bagaimana, yaitu seperti berhubungan dengan bagaimana cara memproduksi ataupun mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang efisien gitu. Yang ketiga yaitu ada namanya eee, whom ataupun siapa. Nah, di sini yaitu, whom ini berisi tentang, untuk siapa sih, produksi ini, targetnya ke siapa gitu, lapisan mana aja yang bisa menikmati barang atau jasa yang telah dihasilkan ini. Nah, gitu. Jadi itulah, eee, masalah ekonomi modern. Oke. Oke, yang terakhir yaitu adalah biaya peluang ataupun opportunity cost. Nah, biaya peluang ini adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan untuk memilih kegiatan alternatif lain. Nah, contohnya nih, misalnya saya memiliki uang 10 juta, tetapi saya ingin pergi healing ke Bandung misalnya. Nah, tapi saya juga ingin beli laptop karena untuk perkuliahan gitu. Nah, di mana pada akhirnya saya memilih untuk membeli laptop ini dengan menggunakan uang 10 juta tadi. Nah, berarti kesempatan saya untuk healing tadi hangus dong karena saya memilih membeli laptop. Nah, jadi itu opportunity cost-nya adalah kesempatan saya untuk pergi jalan-jalan atau pergi ke Bandung tadi hilang, dan saya tidak bisa merasakan, keseruan di, Bandung tersebut. Tapi saya mendapatkan laptop untuk saya bisa menggunakannya selama proses perkuliahan ini, gitu. Jadi biaya pulang adalah mengorbankan barang atau jasa untuk mendapatkan barang atau yang lainnya gitu. Oke, nah selesailah sudah penjelasan saya tentang konsep ilmu ekonomi yang dimana tadi Utsai sudah menjelaskan ada
asal-usul dari kata ekonomi, terus pengertian ilmu ekonomi, terus ada juga ruang lingkup ekonomi, masalah pokok ekonomi, bahkan biaya peluang ataupun opportunity cost. Oke, harapan saya semoga dengan saya membuat video ini, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan juga, bisa membantu, menambah wawasan kepada, kita semua, baik yang menonton maupun yang saya yang pribadi membuat video ini, gitu. Oke, jangan lupa di-like, di-komen, dan juga di-subscribe ya teman-teman semua. Bye-bye, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.